Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita diberikan kemudahan untuk bermajlis ilmu pada maghrib kali ini. Beberapa hari yang lalu kita melangsungkan hari raya Idul Adha. Ini tanggal berapa Dzulhijjah loh Mas? Itulah sih Mas. Atau 18 atau 19? 18 kayaknya. 18 Dzulhijjah. Artinya 3 hari yang lalu. Kalau tahun ini kita 1444. Jadi tanggal 15 tepatnya, ini dari riwayat-riwayat yang kuat menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ditantang oleh masyarakat Mekkah. Kalau memang beliau itu utusan Allah, beliau itu memang manusia pilihan, pasti Allah berikan sesuatu lain daripada yang lain. Kalau bahasa syariatnya mesti dicekeli mukjizat. Maka masyarakat Arab menantang itu. Kalau kamu betul utusan Allah, hai Muhammad, maka tunjukkan kebesaran Tuhanmu itu. Itu riwayat terkuatnya menyebutkan terjadi pada tanggal 15 Dzulhijjah. Di Mekah Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta masyarakat untuk naik, ya, di Bukit Batu dikenal dengan Jabal Abul Qubais. Sampai hari ini masih ada, Mas. Ya, kalau kita ke Mekah, kemudian ada bangunan ikonik, ya, karena itu istana Raja Saudi yang di Mekah. Jadi bangunan khas kerajaan Saudi, kemudian depannya ada bendera Saudi. Nah, kerajaan Raja Saudi yang di Mekah itu dibangunnya persis di atas Bukit Abul Qubais. Jadi disitulah menjadi saksi bisu. Dulu 14 abad lebih Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta masyarakat Mekah naik ke Bukit Abul Qubais itu. Untuk apa? Untuk mereka saksikan di malam harinya. Hari itu belum ada listrik. Berarti malam itu malam peteng apa padang, Mas? Loh kok 15 Dzulhijjah, peteng apa padang? Padang. Krono ya sinar rembulan itu, karena rembulan betul-betul masih utuh blenuh itu. Ya, purnama itu. Maka ketika mereka diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan terangnya rembulan itu, kemudian Allah mewahyukan kepada Rasul supaya beliau gerakkan telunjuknya, ya, disaksikan oleh masyarakat Mekah. Pas di bulan itu, ya, telunjuknya diarahkan, kemudian bulan pun terbelah. Ini bukan dongeng, ini bukan legenda. Ya, diabadikan di dalam Al-Qur'an, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Enggak cuma sekali, Rasul mengulanginya sampai 2 kali. Ya. Jadi kalau hari ini
penelitian NASA menyebutkan bahwa bulan ki kok enek gerut-gerute seakan-akan terbelah atau pernah terbelah, nah itu baru berapa 10-20 tahun yang lalu lah. Lah kita muslimin dihadapkan dengan dalil itu udah jelas yakin bahwa bulan pernah terbelah kapan? Di tanggal 15 Dzulhijjah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih berdakwah di kota Mekah. Dan itu disaksikan. Ada tukang sihir yang melihat dan dia yakin bahwa ini bukan ilmu sihir. Di antara yang melihat ada dukun dan dia yakin bahwa ini bukan bagian dari ilmu perdukunan. Betul-betul ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan salah satunya di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad bahwa setelah Al-Quran mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW, terbelahnya bulan ini pun bagian dari mukjizat di atas mukjizat. Ya, jadi terbelahnya bulan pada tanggal 15 Dzulhijjah itu tadi itu bagian mukjizat terbesar. Kata Imam Ibnul Qayyim mengalahkan mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh beberapa nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Kok bisa? Nabi Musa alaihissalam di antara mukjizat yang Allah berikan yaitu diperintahkan nyabetne tongkatnya ke tepi Laut Merah supaya bisa diseberangi umatnya Bani Israel. Dan ketika disabet ya pantai itu jebret, maka Laut Merah terbelah menjadi 12. Bukan menjadi 2, tapi menjadi 12. Lah kok akeh sesuai dengan jumlah anggota keluarga besar Bani Israel. Bani Israel itu berapa jumlahnya? 12. Dari keluarga Nabi Yusuf plus 11 saudaranya. Jadi saking rahmatnya Allah kepada mereka, itu Allah berikan 12 gelombang lautan yang terbelah, sehingga keluarga yang nasabnya sampai Nabi Yusuf ya lewat lorongnya Bani Israel dari keluarga Nabi Yusuf ya, yang keluarganya nasabnya sampai Yahuda berarti lewat ya keluar sama-sama keluarga dari Bani Israel klan Yahuda. Kalau nasabnya ternyata sampai Benyamin, ya nanti satu keluarga besar Bani Israel dari Benyamin itu lewat lorong tersebut. Ya. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, terbelahnya Laut Merah dengan terbelahnya bulan itu masih lebih dahsyat terbelahnya bulan. Kok iso? Karena terbelahnya lautan itu Allah masih memerintahkan Nabi Musa nyabetne tongkatnya neng lemah ke pantai itu, jebret, laut terbelah. Itu sudah dahsyat sekali. Lah bulan panggonane neng ndi coba? Ya, aduh paran aduh wis mbuh neng kono. Lah di Mekah cukup dengan telunjuknya Nabi Muhammad diseret belah. Ayo sangaran ndi saiki? Ya, tongkat sing disabetne lemah apa drijikur seret bulane terbelah. Ya, Masya Allah. Nah, ini menjadi pengingat kita bahwa di bulan Dzulhijjah selain ada ibadah besar haji, kemudian hari raya Idul Adha, kemudian ibadah puasa 9 hari ya, dan diutamakan yaitu hari ke-9 yaitu puasa Arafah. Kemudian juga ada ibadah penyembelihan, berikut juga mengkonsumsinya pun tasih napa seenek sing sisa niki masalah babakan perdagingan ya.
Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata di dalam sejarah beliau juga ada peristiwa besar di bulan Dzulhijjah, terbelahnya bulan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Rasul juga membawa syariat, dan di antara syariat terbesar, syiarnya juga terbesar adalah sholat. Ya, dan kita juga masih ada di tema ini. Ya, maka kalau ada orang tinggal di negeri yang tidak bisa sholat, di negeri kafir misalnya, bekerja di sana, sholat gak oleh, Jumatan gak iso, hari raya takbiran wae ora enek, ya, sholat Id juga gak ada. Maka apa kata para ulama? Orang semacam ini harus meninggalkan negeri kafir untuk menuju negeri muslim. Bahasa lainnya adalah hijrah. Ya, karena hijrah itu secara definisi syaraknya itu ada 3. Secara bahasa itu kan al-hijr artinya qati', memotong, memutus. Ya. Secara istilah yang pertama yaitu tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, artinya memutus antara kita dengan dosa. Ya, nggak ada hubungannya kita dengan dosa. Ini bagian dari istilah hijrah. Atau yang kedua mujanabat, menjauhi, ya, menjauhi dari dosa-dosa dan maksiat tersebut. Atau yang ketiga intiqalu min biladil kufri ila biladil Islam, berpindahnya dari negeri yang kafir menuju negeri yang muslim. Ini bagian dari hijrah. Ya. Dan apabila kita muslim tidak bisa syiar agama kita, ya, apalagi yang penting sholat, maka ulama bersepakat maka wajib meninggalkan negeri tersebut. Adapun kalau tinggal di negeri kafir, syiar masih bisa, ya, artinya sholat masih aman, Jumatan masih ada masjidnya, berkumpul dengan saudara-saudara muslim yang lain, Idul Fitri, Idul Adha juga ditegakkan, takbiran masih boleh, azan qomat masih diizinkan. Itu pun ulama tetap menghukumi pindah ke negeri muslimin hukumnya mandubah alias sangat disarankan. Ya, nggak enak tinggal di negeri kafir tuh nggak enak. Ya, makanya ini saya buka nih karena saya sempat nyebar angket ke kajian remaja. Sebetulnya temanya itu tema pergi haji dan umroh usia di bawah 25 tahun. Ya, haji umroh under selawe ya. Makanya kebanyakan anak-anak remaja, adik-adik kita gitu. Itu saya sebar angket. Gak perlu dikai jeneng wis. Salah satu soal di angket tersebut, kalau Allah berikan rezeki kepadamu, ya, tiket gratis, ya, dan staycation artinya tinggal di satu wilayah gratis semuanya, kira-kira impian kalian pergi kemana? Ya, yang temanya sih haji dan umroh. Semoga jawabannya ya pengen umroh. Ternyata dari berpuluh-puluh saudara-saudara kita itu sing jawab pengen ke Mekah umroh, pengen ke Madinah, ya, ziarah ke Masjid Nabi dan belajar di sana. Ada yang ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, kemudian Masjidil Aqsa. Kui rangantek 10, paling kurang lebih 5 anak yang jawabnya seperti itu.
Betul wong sik enek angkete nang omah, Mas. Ya, masih ada. Dan rata-rata 85% lebih jawabannya kemana impian kalian kalau dapat tiket gratis, stay gratis, ya, liburan gratis. Jawabannya Korea. Ini Mas, tenan iki adik-adik kita ya. Ya kan, jane enek opo, ning kono ki enek opo. Ya, kok bisa gitu. Muslimin pada. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Generasi yang lebih suka dolan-dolan di tempat yang halal haram angel, ya, golek menu halal angel, salat angel. Ya, enak sing pengen neng Thailand. Wow, enak neng ndi pokoke saya ingin foto ya di dekat Buddha tidur. Ya Allah, nyapo ngene aku turu fotone foto lah. Nyapo ndak belangsaan ngono. Masya Allah. Ini yang kita patut ya jadikan PR bahwa masih ada yang suka dengan hingar-bingarnya negeri-negeri kafir ya, karena mungkin media yang membangun itu ya, padahal cinta terhadap negeri Islam dan muslimin di dalamnya itu bagian dari akidah kita ukhuwah Islamiyah. Maka tinggal di negeri muslimin atau pindah dari negeri yang kafir atau musyrik ke negeri yang di sana mudah sholat, mudah jumatan, mudah melaksanakan ibadah, termasuk kita syukuri itu tinggalnya kita di Indonesia, masya Allah, itu nikmat sekali. Ya, makanya heran wong pengen pindah negara dari Indonesia tapi negeri kafir. Lha momone pengen neng Mekah apa Madinah sik mending, alhamdulillah. Ya, setidaknya ada beberapa riwayat ya yang menjelaskan kepada kita bagaimana kalau meninggal di tanah haram, bagaimana kalau meninggal dalam kondisi berihram, bagaimana kalau dikuburkan di Baqi atau di kuburan Madinah. Seperti itu ada beberapa keutamaan hadisnya. Tapi kalau dari Indonesia tinggal neng di ternyata negeri yang kafir, susah sholat, susah ibadah, ya, azan qomat nggak ada, maka ini bukan solusi yang tepat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan sholat. Ketika sudah selesai sampai sujud sahwi, kita sekarang masuk bab al-makruhat wal mafsadat, ya. Jadi sesuatu yang makruh atau yang bisa merusak sholat. Jadi mubtilat, pembatal-pembatal, dan yang dimakruhkan. Ya. Kita awali dengan yang makruh, karena yang makruh itu kalau bendono iya. Terlalu over, keseringan, itu bisa jatuh ke pembatal sholat. Awalnya makruh, ya, tapi kalau keseringan bisa jadi batal sholatnya. Di sini disebutkan wa yakrahu al-iltifatu fis shalah. Iltifat fis shalah. Ini kalau bahasa artinya noleh. Tapi harus saya rinci. Noleh itu dalam sholat ada 3. Noleh dalam sholat itu ada 3. Yang pertama ngelirik. Yang kedua ngelirik mbek gulu, ya kan, gulune melu ngelirik, ya. Yang ketiga ngelirik sak awak-awake. Nah, itu yang disebut dengan noleh dalam sholat. Jadi kalau yang pertama iltifat dalam arti ngelirik hanya mata, ya, jadi sholat itu kan harusnya ngadep kiblat,
tatapan mata ke tempat sujud. Lagi kok jebule lirik ngiwo nengen ini, tapi cuma matanya saja, sholatnya batal atau tidak? Enggak. Tapi makruh. Ya. Jadi kesempurnaan pahala sholatnya tidak maksimal, tapi nggak sampai batal. Itu ngelirik mata saja. Ada lagi ngelirik sak gulu-gulune. Berarti gimana caranya ini? Nah, itu namanya ngelirik sak gulu-gulune. Apa batal sholatnya? Enggak. Tapi juga makruh. Nah, keterangan saya ini terlepas jika dibutuhkan atau memang ada sesuatu yang membutuhkan untuk noleh. Ya, kalau memang noleh itu dibutuhkan, ya malah enggak makruh juga enggak. Ya, sholatnya tetap sah. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika mengawali perang Uhud, karena kaum muslimin datang duluan sebelum musyrikin Mekah ke Uhud itu, ya. Jadi kalau kiblat kaum muslimin hari itu ke selatan, ya, ke selatan, maka masyarakat Mekah masuk Uhud itu kemungkinan besar itu dari wilayah barat, ya, dari wilayah barat. Maka ketika sholat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menolehkan wajahnya itu ke barat, ngimami sekaligus noleh. Padahal fungsinya apa? Belum ngimami nih, kan harusnya ngadepin ngidul, ada madhep kiblat. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sepanjang sholat yang harusnya menghadap ke kiblat, Rasul menoleh ke kanan. Beliau ngimami. Ya, sebabnya apa? Rasul sekalian berjaga-jaga. Kalau ternyata nanti ketika sholat pasukan musuh datang dari arah barat, makanya kemudian beliau noleh. Berarti boleh apa enggak noleh di sini? Boleh. Lah saiki apa enek perang kaya ngono? Ya, contohnya kalau jenengan putrane yang bawa ke masjid anak yang baru jalan atau baru lari, kayak masjidnya lagi direhab, ya, sisih lor atau sisih kidul, ngancani lokal kono mamane lagi direhab. Isine paku tok ngono. Lah akhirnya ndrawasi. Ya, padahal salat itu paling sempurnanya kan ketika kita bisa menggapai kekhusyuan. Qad aflahal mu'minun. Ya, sungguh sukses, bahagia orang-orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di sholat mereka bisa khusyuk. Nah, kalau kita berusaha menghadap kiblat tapi malah nggak khusyuk, ki anakku ki dolan nang ndi, ya engko ngidek paku apa ora. Akhirnya orang ini lebih khusyuk ketika melihat arah ngidul, ya, sekaligus melihat oh anake aman, ya, nggak sampai dolanan sing daerah pakon-pakon. Nah, ini dibutuhkan seperti ini, maka menoleh dalam hal ini tidak membatalkan sholat, bahkan tidak masuk makruh. Ya, paham gak ini? Ini dalam kondisi normal, ya. Mungkin enten wong tengengen lagi sengene terus salatnya makruh terus lah. Ampun dengan ya. Ini kondisinya lain daripada yang lain. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga sekarang noleh saawak-awake. Berarti sing awale lek awake dhewe salat ngadep ngulon langsung iso berubah ngawene.
Nah, itulah yang membatalkan sholat. Ya, jika tidak ada kebutuhan, kan bisa jadi mungkin ya anaknya njaluk gendong atau pengen dilepas dari gendongan sampai kita harus berbalik pirang derajat dari arah kiblat. Ini namanya sesuatu yang dibutuhkan, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, ya kemudian kita sampai berbalik badan atau kudu ngulon madepe iki malah ngalor apa ngidul, maka ini membatalkan sholat. Ya. Ini makruh yang pertama. Apa itu? Al-iltifat, menoleh. Tapi menoleh terbagi menjadi 3. Ada yang cuma ngelirik meripat, ada yang sampai ngelirik sak gulu-gulune, ya, ada yang noleh sak awake. Yang batal yang mana? Sak awake. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil iltifati fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanya terkait dengan apa tadi? Menoleh saat sholat. Kata beliau, faqala huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, kata Nabi, noleh gak ono keperluan itu bagian dari mencuri, ya, dan itu perbuatan curang dalam sholat, sebagaimana itu adalah perbuatan dari godaan setan kepada hamba-hamba Allah yang sedang sholat. Nah, maka dari noleh ini kemudian kan makruh, ya kan makruh. Terkadang setan godanya bukan noleh kanan kiri, ya, apa lirak-lirik ngono enggak. Terkadang ketika doa. Emang neng sholat enek pas doa? Ada. Ketika sholat itu ada doa, diantaranya doa kunut. Ada kunut witir misalnya, atau kunut nazilah misalnya. Jenengan tonton itu kalau streaming apa Saudi, ya, itu ketika imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi mulai doa kunut, itu jamaah ada yang doa itu sampai mbek nangis bisa, tapi ndangak nangis. Ini jangan dikira wapik tenan sholatnya, makruh itu malah, ya malah nggak boleh. Kenapa? Karena posisinya masih dalam kondisi sholat. Di luar sholat monggo silahkan, ya silahkan di luar sholat jenengan dongo sambil menengadahkan kepala ke langit, tidak apa-apa. Betul keyakinan ahli sunnah wal jamaah, Allah itu di atas langit. Tapi ketika sholat kita dianjurkan melihat tempat sujud atau bumi, bukan malah dangak. Ya, jadi ketika doa kunut malah dangak itu malah salah, nggak bisa dibenarkan. Itu malah makruh. Koyok-koyoknya malah khusyuk nangis, tapi itu malah salah. Karena gerakan sholat, ya bagian dari kunut tersebut harusnya tetap dalam kondisi melihat tempat sujud. Ya, jadi nggak boleh dangak. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jangan sampai kalian menengadahkan pandangan kalian ke atas kalau Allah tidak menginginkan atau menghendaki kesamber sampai dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kan ini perbuatan yang sangat dibenci, meskipun nggak sampai membatalkan sholat, tapi ini perkara yang dibenci. Ya. Kemudian yang kedua, angop. Ya, angop. Jadi gini, di antara makruh sholat
itu meletakkan tangan di mulut. Meletakkan tangan di mulut. Ya, nggak tahu ya saya hikmah. Emang enek wong sholat dari awal tuh ini terus? Nggak tahu ya. Ya, itu nggak boleh makruh. Makanya kan sampai menutup mulut itu hukum asalnya ketika sholat makruh. Ya, apa saja, arek kanggo masker, arek ditutupi mulutnya pakai tisu, ya. Kalau itu pas sholat itu makruh, selagi tidak ada kebutuhan. Nah kita kan pernah itu setahun muncul kan sholat maskeran. Nah itu kan PPKM, prokes, nah itu beda urusannya. Ya, atau kita sedang sakit, saya lagi flu misalnya, kemudian saya sholat pakai masker, ya itu kebutuhan namanya, enggak apa-apa. Tapi kalau normal, sehat walafiat, tidak ada pandemi, maka enggak boleh kita menutup mulut. Tapi kalau kita angop, yo tutupen. Ya, pertama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabdanya gitu, liyuntaha minha, supaya dia menyudahi angopnya itu dengan menahannya. Jadi lah pengen angop ketika sholat, karena angop ketika sholat itu kemungkinan dari godaan setan. Jadi ditahan carane ora sampai bengah. Ya. Tapi kalau memang sampai mangap, ya, maka respon tangan kita cepat untuk menutupnya. Ya, ini bagian dari makruh ketika sholat. Makanya dari sini sholat dalam kondisi ngantuk hukumnya makruh. Ya, sholat dalam kondisi ngantuk itu hukumnya makruh. Makanya kalau pengen sholat, ya, ini dalam arti kalau bukan jamaah ya. Kalau jamaah tetap melu imam bagaimanapun kondisinya. Tapi kalau kita sendiri atau kita sedang safar atau sholat-sholat sunnah lainnya, maka ketika ngantuk berat mending istirahat dulu. Ya dialarm lah, raketang 15 menit. Ya, itu kalau udah ngantuk berat, istirahat dulu. Ini perkara sholat loh, belum masalah mengemudi. Makanya kalau berkendara, saya dari mamanya Pantura itu lewati Semarang, tapi ya dari Kajian Pati misalnya balik Semarang itu nggak tahu rasa ngantuk paling ora iso nggak bisa di eski kudu leren itu neng Boyolali mas, ya itu di Boyolali dulu jenenge apa istilahnya jiwa muda ya, itu wah los delok engkas Solo ya, ternyata kan banyak kejadian kecelakaan di tol itu kalau dari arah sana kan di Boyolali kan, daerah Teras macam-macam. Saya pikir-pikir bener, karena psikologi kita ini kalau berkendara tujuan Solo ngantuk neng Boyolali itu mesti ya karek titik bablas nih wae. Ternyata malah ya qadar Allah. Makanya saya tuh kalau udah ya Allah karek neng Boyolali situ tok loh. Ya itu saya sumlipir leren sih. Raketang 10 menit, 15 menit sudah ya, apalagi ambil wudhu baru nanti masuk Solo. Nah, ini sholat pun juga demikian. Kenapa? Karena tadi fungsi utamanya supaya kita bisa khusyuk. Bagaimana kita ungap, angop, ya bahkan ya nggak tahu ya kalau sholat sendirian bisa apa enggak itu urutan rokaat keberapanya. Tapi kalau makmum itu kan sering terjadi. Kalau dulu ada adik-adik santri yang masih SD itu kan raruh itu, sholat subuh itu dibangunkan wis melu wae. Padahal bar sujud pertama ra ngadeg neh kuwi. Ya sampai ngenteni sujud rakaat
kedua. Ya mereka ngantuk. Jak kelas loro SD di pondok nih, kelas 1 SD di pondok nih. Masya Allah, gak tega nih. Nah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, tasbiku wa tasbiku asabi'ihi. Tasbik ini Pak. Ya, pokoke dolanan ngene, arek ngene ya. Iki salat mau senam SKJ. Ya. Bahkan para ulama memakruhkannya semenjak kapan? Semenjak berangkat ke masjid. Jadi lek sampean budal ke masjid melaku ya, lain numpak motor kan mungkin gini. Ya kan, kalau melaku itu nggak boleh mainan jari jemari. Karena niat kita jelas ke masjid untuk apa? Untuk sholat. Jadi ulama itu sampai berhati-hati supaya di dalam sholat tidak main-main driji, meteti driji, nyokoti kuku macam-macam. Itu semenjak berangkatnya mereka sudah menghukumi makruh. Ya, lek pengen wis bar salam terserah, enggak apa-apa. Habis salam, ngene wis bar salat. Ya, tapi kalau masih salat itu hukumnya makruh. Lah, ini kalau keseringan ya, keseringan mah alhamdulillah kalau di Indonesia nggak terlalu ya. Tapi kalau di Arab itu emang nggak tahu, emang apa kesenengane wong Arab ki medet cetik-cetik ngene iki. Jadi lah imamnya macam rada suwi ngono bacaane gini. Ya kalau enggak, saya lupa enggak pakai surban hari ini. Orang Arab itu punya kan mereka kan pakai simat atau pakai surban biasanya. Ya. Kemudian terkadang di kayakne pundak ini. Engko lah imamnya suwi kuwi dolanane kuwi Mas. Salah nih sampene rene. Kayak padahal gak enak manfaate, enggak ada fungsinya. Ya. Nah, lah sekarang tergantung kita di Indonesia ini kira-kira apa? Ya, karena di antara makruh sholat berikutnya, bahkan kalau di Matan Abi Syuja itu dihukumi pembatal, yaitu sholat mbek malangkrik. Oh itu, wes nemoni ora Mas? Sholat malangkrik ini. Sholat malangkrik. Betul, saya tuh lihat orang Indonesia nggak pernah nemoni. Tapi ternyata kalau orang dari negeri yang lain, ternyata ada. Kita di Mekah atau Madinah itu melihat dan menyaksikan benar. Jadi ada sebagian muslimin itu kalau ya mungkin kesel sedekah apa gimana ya, terus ngomong tentang imam rukuk. Enggak. Ya. Paling kalau di Indonesia kan ngotak watuk gitu. Ya kan? Kayak kode banget. Oh, kayak pinular. Watuk siji sama watuk limo pintu. Nah itu ya. Nah itu bagian dari makruh, bahkan sebagian ulama membatalkan. Nah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, karena tujuan makruh sholat ini mesti membawa kepada khusyuan saat sholat dilangsung, yaitu menggulung lengan baju, ya menggulung lengan baju ketika mau sholat, ya ketika mau sholat. Ini sebetulnya kalau memang dari awalnya sudah kegulung, ya karena ada beberapa rekan kita itu namanya seragam proyek namanya itu sampai nang ini terus enak kancingnya loh ya. Ada seperti itu. Ini kan digulung terus nanti ada kancingnya. Kemudian wayahe duluran sholat ambil wudu sholat. Nah sebagian dari saudara kita niatnya bagus, ngilik nih Mas, sholat kita kelambi itu makruh, mencoba dulu. Nah ini yang menasihati seperti itu ya perlu kita nasihati. Ya, di bab apa?
ini masnya tadi bukan gulungnya meh sholat, jom kerja wis ngono. Ya, jadi dari dia bekerja mungkin untuk memudahkan aktivitas proyeknya itu udah digulung rapi bahkan sampai dibenih. Ya, jadi bukan yang masjid dalam kondisi seperti itu, sholat seperti itu tidak apa-apa. Yang perlu kita nasihati ketika awalnya memang lengan panjang ini, ya, tetapi kemudian wudu disingkat nih, kemudian ya ben ketok gagah kok kemakira di balik mineh, lah itu yang perlu diluruskan. Atau memang sengaja awalnya biasa kayak gini, tapi ketika komat lagi digulung, wah ini namanya kayak mau kemakira ngejak suruh, ya, menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kemudian dijatuhi makruh. Ya, jadi menggulung lengan baju, ya, bagi laki-laki, ya, itu ketika mau sholat, bukan dari awal memang kondisi bajunya memang sudah tergulung. Nah, gulungan berikutnya yaitu rambut. Ya, rambut yang panjang bagi laki-laki umpamanya sampai bahu misalnya, atasan dari rambutnya muslimin, nah itu ketika sholat ojo mengucur, biarkan. Ya, mau nyentuh, emang bisa nyampe nyentuh nanti apa? Ya, intinya gak usah dipuji. Mau nutupi pipi ya, mau nutupi wajah, nggak apa-apa ketika ruku, ketika sujud. Tapi insya Allah kalau pakai peci kan aman. Nah, jangan dipuji. Kalau dipuji itu malah jatuhnya makruh. Nah, bagaimana dengan perempuan? Perempuan bebas, karena mereka mau nggak mau tetap tertutup dengan busana muslimahnya, atau secara khusus di Indonesia yaitu dengan rukuh atau mukena. Tapi kalau laki kan nggak ada mukena yang mesti ketok, ya. Jadi kalau dikucir itu malah nggak boleh. Kalau habis sholat arep buang kucir, nah itu malah rapopo. Mau makan, nggak risih kemudian dikucir. Tapi kalau di dalam sholat malah jangan dikucir, biar lepaskan kucirannya. Wa wad'ul yad 'alal khasirah, ya, meletakkan tangan atau jemari memang di ini Syafi'i, ya, madhabnya madhab Syafi'i dan Hambali, yaitu dipusar, ya, dipusar atau di bawah pusar, atau malah mainan pusar. Nah itu bagian dari makruh sholat. Maka letakkan di dada, mau dada bawah maupun dada atas. Dada bawah berarti perut bagian atas pusar, itu sudah masuknya sodr kalau dalam fikih sholatnya. Tasbihu asobi sudah, kemudian iltifat sudah, ada 5 yang kita sebutkan. Nah, maka setelah itu baru kita masuk ke pembatalnya. Ya, jadi tadi kurang lebihnya ada berapa tadi ya? Mulai awal ini, kemudian apa mas? Angop, ya, angop, kemudian menutup mulut, ya, kemudian sesuatu kita tambahin, sesuatu yang sebetulnya dibolehkan, yaitu gerakan selain gerakan sholat, tapi dia melakukannya kebanyakan atau lebih dari kebutuhan. Seperti tadi kan, ini kan sebetulnya nggak ada fungsinya, ya. Atau kita ambil contoh berawal dari kebutuhan. Kebutuhannya umpamanya gatal, ya kan, dikukur. Nah ini juga perlu kita luruskan bahwa gerakan selain sholat lebih dari 3 kali, kalau itu dibutuhkan nggak masalah, tidak membatalkan sholat. Ya, jadi umpamanya ngukur 1 loro telu, wah, 10 telu
terus papan bantal enggak. Kalau itu masih dibutuhkan, enggak apa-apa. Catatannya tadi loh, masih dibutuhkan. Ya, intinya di situ. Tapi kalau sudah nggak gatel, ya tapi terus baik, malah kemudian nular dan gigi, ya itu yang jatuhnya makruh. Jadi manapun dari bagian tubuh kita, kalau memang dibutuhkan untuk kita pegang, kita lus-lus, kita garuk, atau apapun gerakan selain gerakan sholat, selagi dibutuhkan silakan. Tapi kalau sudah selesai kebutuhannya, yuk mandek, nggak usah ditambah-tambahi. Karena kalau ditambah-tambahi, nantinya jatuhnya apa? Makruh, atau bahkan nanti kalau keseringan terus itu jadinya batal. Kayak seperti iktisaful aurat, terbukanya aurat, itu kan pembatal, jelas batal itu. Tapi kan saya rinci, ya untuk di Indonesia saya rinci. Terbukanya aurat itu kan enek telu. Wong eruh dilekne mudeng. Lah akhirnya dia berusaha menutupi, kan nggak jadi batal. Wong eruh dilekne los pokoknya. Nah itu jelas batal. Dan yang ketiga, wongnya garo, yo dilek nih makanya. Contohnya apa? Ketika sebagian saudara-saudara kita itu sholat memakai kaos, ya celana pakai kaos, dan kaosnya itu kaos yang hanya sampai pinggang. Artinya ketika rukuk atau sujud sangat dimungkinkan melorot yang dhuwur ketarik. Ya. Beda kalau kaosnya mungkin sak dengkul ya itu aman. Tapi kaosnya kalau kaos ukuran cuma sepinggang itu nek rukuk sampai sujud mesti buka. Jadi terbuka auratnya apa enggak? Terbuka, kadang malah celengane barang gitu. Ya kan? Nah itu membatalkan sholat. Tapi ada sebagian saudara kita sadar, makanya itu kita kasih tahu sadar, akhirnya gelem nutupi atau setidaknya berusaha sesuatu yang mustahil untuk kembali, tapi yo akhirnya ditorak tarik ini terus ya ben rukuk ben sujud termunya yo intinya ben ora sampai kebuka. Nah ini batal enggak ya. Tapi kan kalau itu terus-terusan setiap sholat ini kan jatuhnya makruh. Lah sing keloro sing bahaya itu. Wes ngerti kebuka dilekne los. Ya kan, Mas ya. Makanya kita yang belum sholat sambil kita sholat Mas, kondisikan Mas, kesilak Mas, malah sing pas sujud ben mata buka, kemudian kipas, isis. Nah ini malah batal, karena dia tahu auratnya tersingkap. Nah yang ketiga baru, dia nggak sadar kalau memang terbuka dan kita tahu, maka mau nggak mau kita kasih tahu atau kasih kode jauh atau begitu. Nah ini makruh berikutnya kayak gitu. Jadi kita terus menerus ya untuk menutupi aurat yang terbuka. Padahal kita kan mampu untuk menutupi, artinya nganggo rompi sholat. Nah sekarang kan kayak dijual ya. Atau memang kalau sholat pakai pakaian khusus, baju koko, baju takwa, ya, atau gamis dan lain seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di makruhat. Insyaallah kita lanjutkan pembatal sholat berikutnya di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.